kita segmen yang ditunggu-tunggu setiap minggunya ada Dokter Boyke. Salam menyenangkan kan Dokter Boyke juga menjelaskannya dengan gamblang dan menyenangkan gitu ya suasananya ya. Tapi ingat hati-hati ini live ya. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana lega? Lega ya? Oke, tema malam ini adalah kenikmatan tersendiri. Buat yang mau nanya apapun yang berhubungan dengan seksualitas dan juga tema kita malam hari ini, langsung saja telepon ke bawah sini ya. Ya. Oke, kita geser. Aku udah menjauh loh dari. Pertanyaan pertama silakan. Ini Desa. banyak pertanyaan titipan dari para kru ya, Dok. Iya. Ini diperjelas saja ya. Diperjelas saja. Karena memang kalau kayak gini mereka banyak meniti pertanyaan. Wajar nggak sih kalau sudah menikah? Kau belum apa-apa udah ketawa. Oh, pakai sarung tangan. Saya kira kena belau. Dokter, wajar nggak sih kalau sudah menikah tapi masih melakukan, sorry ya, masturbasi, Dok? Ini titipan dari... Wajar. Dari siapa ini, Ta? Kayak dari Kiki produser kita kayaknya. Gimana, Dok? Wajar. Jadi dari penelitian dikatakan 42% laki-laki yang sudah menikah masih melakukan masturbasi. Kan kemudian 65% wanita juga masih melakukan masturbasi. 65%. Kok aneh? Itu masih karena wanita itu kan lebih sulit dipuaskan. 50% lebih mereka itu jarang mendapatkan orgasme. Dengan sendirian dia lebih mudah mendapatkan orgasme. Nah itu tantangan buat para pria-pria itu. Supaya bisa memuaskan istrinya. Gampang, Dok. Oke, Dok. Kayak udah jago aja ya. Tes dulu. Oke, Dok. Kasih pertama dia. 22% ya, Dok ya. Ini juga titipan lagi, ini kayak dari Gilang ya, Dok ya. Sorry. Bagaimana menghadapi pasangan yang memiliki fantasi lebih sampai membuat kita merasa kurang nyaman gitu, Dok? Kenapa mesti kurang nyaman? Seks itu sesuatu yang menyenangkan, jadi dianggap senang-senang saja. Misalnya pasangan kita pengen melakukan, misalnya contohnya suaminya pengen melakukan hubungan seks di atas genteng. Ya, contoh, itu kan ekstrim. Iya, makanya. Itu kan fantasi, Dok, Itu ya? kan fantasi kan, itu kan fantasi. Ya si istrinya cuma ngomong begitu aja, Pak emang kamu kucing ya pengennya di atas genteng, misalnya begitu. Jadi dianggap santai aja karena setiap fantasi tidak perlu diwujudkan. Kalau sampai ke Dufan karena fantasi, Itu berbahaya. kali dia sana boneka. Oh ya nyelinap ya di balik-balik boneka itu. Kalau itu yang berlebih ya. Kalau yang begini kayaknya ada pengalaman ya. Iya, Vincent emang gitu, Dok. Dia di Halilintar waktu itu. Bapak gede banget. Vincent di Halilintar sama di Kora-Kora waktu itu ya. Oke, kali ini telepon dari rumah ya. Buat Tonight Lovers yang menelpon, kita sudah tersambung nih. Halo? Malam. Nggak usah password. Ingat passwordnya kasih. Gak apa-apa dong. Halo. Ya, halo. Dengan siapa nih? Halo, selamat malam. Aku Malam. Tiara dari Jakarta. Oh, Jakarta. Yang mau nanya apa sama Dokter Boyke langsung aja. Ya, halo, selamat malam, Dok. Selamat malam Tiara. Iya, aku mau nanya, Dok. Ini kan aku berumah tangga kira-kira udah 5 tahun ini. Nah, aku pengen tahu nih, Dok, gimana sih cara kita tahu titik rangsangan suami kita gitu. Kita tahu. Titik rangsang, Dok. Nah, ini pertanyaan Ini bagus ya? Bagus Ini pertanyaan bagus. Jadi gini, Dok, kan kita kan pengen tahu ya suami kita tuh di mana titiknya saat dia tuh biar terangsang gitu. Nah, itu tuh gimana cara kita tahunya, Dok? Ya. Dok, ketika udah tahu titiknya, apakah kita kasih spidol mungkin biar kita Nggak usah Gimana, kasih Dok? tahu. Gimana, Jadi Dok? begini, makanya untuk pasangan-pasangan yang mau menikah, yang sudah menikah, sebelum malam pertama tuh cobalah untuk mengenal titik-titik rangsangan masing-masing dengan cara mandi berdua. Dan masing-masing saling menunjukkan ini loh. air ya. Nah, ya. Dokter, kenapa harus mandi gitu? Maksud aku? Ya dengan cara mandi Nah, ini berdua kan. belum tahu dong. Kasih tahu dong. Ngapain kamu? Gimana, Dok? Artinya dengan mandi berdua kan saling
artinya memberikan sabun kepada dia dan sebagainya, dia tahu gitu loh. Ini titik-titik yang mana yang saling menyabuni. Ya, saling menyabuni dan berduaan itu kan. Loh, kita nggak porno ya. Ini nggak karena ini sesuatu pendidikan, Dok, ya? hal yang Iya. jarang sekali orang-orang ingin tahu mengetahui rangsangannya, tapi malu kan nanya. kita Kan nggak nggak jadi pantas, mandi sih kan nggak mungkin kita nanyain. Misalkan abis menikah kan aku kan belum kan merasakan, misalkan abis menikah, terus habis itu Ajakin mandi berdua. enggak, jadi kayak orang buka malam pertama, aku mandi pertama gitu. Iya, mandi pertama. Mandi pertama bersama Karena kan nggak dia. mungkin kamu nanya. Dengar ya. Malam Nggak mungkin kan kamu nanya ke suami kamu, Pak mana sih titik-titik kamu yang enak buat aku rangsang? Kan nggak mungkin nanya begitu. Jadi harus nyari sendiri, Dok. Ya? Cari sendiri, tapi dengan cara mandi berdua itu. Oke, ini mendingan bathtub atau pancuran, Dok? Terserah, Bebas ya. bebas. Oke. Nanya dok, nanya sekali. Saya mungkin nambahin, apakah semua orang sama? Maksudnya titik rangsangnya, semua pria kalau titik rangsangnya di situ apakah general? 85% sama. Di mana dong? Misalnya untuk pria, misalnya untuk pria ya, misalnya adalah leher bagian belakang, kemudian juga kening, kemudian bibir bagian bawah, kemudian di antara dada, kemudian turun ke bawah di sekitar pusar, kemudian paha bagian. Nah itu tuh hampir sama. Tapi ada beberapa 15% yang memang berbeda. Misalnya ada yang lebih kepada lengannya, lebih kepada tangan jari tangannya. Ya, kemudian ada yang lebih misalnya kepada kaki mungkin telinga belakang telinganya. Jadi berbedanya cuma ada yang sedikit. bun-bunannya katanya. Jadi seperti itu. Beda-beda. Dan Tapi 85% sama. Pria dan wanita berbeda. Oke. Kalau wanita memang ada beberapa titik-titik yang memang seperti misalnya bulu mata, kemudian leher bagian depan, kemudian puting, kemudian di antara bulu yang lain apa bulu belakang telinga. Ada. Ada. Mana gue tahu. Oke, nebak. Ya. Mudah-mudahan jelas tadi ya pertanyaannya ya. Oke, setelah kita nggak bisa lanjutkan. Kenapa, Sen? Biasanya nama jadi Asma kalau Oke, ngomong gini terima ya. kasih. Mungkin mau tanya, Pak ini kan hitungannya masih pengantin baru loh. Oh, iya. Iya kan? Nanti pikirin dulu ya Nanti pertanyaannya apa ya. Aku ntar datang lagi ya. Oh enggak, setelah ini kita masih lanjut segmennya kok. Ini karena request dari Tonight Lover semua ingin dilanjutkan lagi. Ini sampai jam 12 dok ya, oke? Habis ini kita balik lagi tetap di Tonight Show. Ya, kita masih bersama Dokter Boyke. Masih kalau mau ada pertanyaan silakan ya. Dokter ini ada titipan lagi. Boleh di studio Ada, juga. boleh silakan ya. Silakan. Dan juga ada titipan lagi nih dok. Bisa nggak sih ukuran diperbesar gitu? Ada yang nanya ini serius. Untuk laki-laki ya. Ukuran memang dari sananya sudah seperti Nah, itu. itu dia tuh. Jadi memang kita bisa memperbesar dengan cara mengoperasi. Ya, artinya si kaki-kaki daripada alat kelamin pria itu ditarik. Tapi akibatnya apa? Operasi seperti itu ada di Italia, ada di Amerika. Alat kelaminnya itu mudah patah pada hubungan seksual. Coklek. Nah, Jangan ya. Betul. Jadi percuma memperpanjang ya itu. Itu kalau di luar negeri itu banyak sekali dilaporkan kasus-kasus yang Mr. P-nya patah. Katanya ada yang dengan cara tradisional kayak misalnya teh basi gitu dok. Oh, nggak bisa Saya itu. SMP pernah dok. Apa? Lo enggak? Gede enggak tapi hitam dok. Itu semua bohong. Pakai teh basi itu nggak pernah ada yang berhasil. Itu semuanya mitos-mitos. Minyak lintah juga enggak? Minyak lintah juga enggak. Minyak lintah kerbau kayak lintah apa Kalau nggak tidak minyaknya, berefek. lintahnya langsung tempel. Fani juga ada pertanyaan silakan. Tadi sih aku lihat ada DM, ada yang DM aku kan. Jadi mereka misalnya suami istri berhubungan di rumah tangga tuh udah cukup lama. Terus caranya supaya mereka satu sama lain nggak saling bosan tuh gimana sih dok? Satu, dalam hubungan seksual itu harus ada variasi. Ya. Mau bagaimanapun kita cintanya, tapi kalau misalnya kita tiap hari cuma dikasih sayur asem doang, Pengen bakso pasti dong. kita juga, nah kan sekali Iya. pengen bakso, pengen sup, pengen soto, Berarti jadi artinya di tempat lain posisi, gitu. Oh enggak, maksudnya bukan di variasi. tempat lain variasinya Maksudnya itu ke- dia tetap berdua, Oh. tapi dia melakukan teknik dan posisi-posisi yang berbeda, gitu loh. Ataupun mungkin suasana yang berbeda. Suasana yang berbeda, Kayak pakai pergi lilin, keluar pakai kota minyak bareng. wangi, ganti tempat tidurnya juga. Ganti rumah.
kita. Bongkar. Ada yang bahkan dengan kostum-kostum, Dok. Ada Boleh, kan? itu boleh. Dengan begitu. Siapa yang mau pakai kostum Joker misalnya? Boleh. Seperti itu. Perhiasan Boleh. gitu. Itu Panas boleh. dok muka. Ada Pak. Jangan nggak fokus. Atau kayak kostum minion gitu, repot gak sih? Gue pakai kostum Joker tuh ketawa, haha, kabur deh orang. Coba aja ayo. Oke. Kira-kira ada kesempatan untuk penelpon di rumah ya. Di studio. Wah, ini kayaknya banyak yang mau nanya nih. Wah, ini ke depan kelihatan banget nafsu banget ya. Oke, gimana? Namanya siapa? Namanya siapa? Ulil. Ulil, oke. Mau nanya apa, Ulil? Maaf dok, gini saya mau nanya dok. Nggak usah gelisah, kenapa? Kok gelisah? Maaf dok, sebenarnya ini masturbasi apakah memang aman dilakukan? Kemudian kalau misalnya memang aman, apakah kalau misalnya kita sering melakukan dampak buruknya gimana untuk badan kita atau untuk kualitas sperma itu sendiri dok? Ya. Anak-anak muda nih, anak-anak muda terutama Ya. dok ya. Tapi kalau dari ini kayaknya kelihatannya sering ya. Kok bisa ngelihat sih? Soalnya kan dia nanya. Oh, Iya, nanya. pengen tahu. Lo pas nanya gelisah ya. Ya. Jadi masturbasi atau onani itu wajar ya karena 99% pria yang belum menikah biasanya melakukan onani atau masturbasi. Yang 1% anggap aja impoten mungkin ya. Jadi 99% memang mereka melakukan. Tapi setelah menikah tinggal 42%. Ya, asal jangan terlalu sering. Dalam 3 hari kantong sperma itu penuh dan akan dikeluarkan. Jadi 3 hari sekali itu masih wajar. Jangan sehari 3 kali, itu yang nggak wajar. Tapi kalau lama nggak dikeluarkan juga nggak baik dok. Nggak baik. Sebulan 2 bulan jadi odol dok ya.